Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini general reading. General reading dari pembacaan kartu tarot ya. Karena ini energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak. Bisa hanya beberapa aja yang cocok, tapi kemungkinan vice versa, terbolak-balik, tertukar, juga bisa terjadi. Tema kita kali ini, intuisi kamu sangat tepat. Ada seseorang yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Ada seseorang yang tidak baik-baik saja saat ini. Siapakah dia? Apa yang sedang dia alami? Fokuskan 1, 2, 3 nama orang yang kamu ingat agar energinya bisa ketarik di sini. Ambil yang positif dari pembacaan ini teman-teman ya. At least kamu dapat hiburannya, jadi nggak perlu dipaksa untuk harus selalu cocok dengan kehidupan kamu. Ambil personal reading berbayar, ada nomor kontak yang bisa kamu chat, di sana paket-paket berbayar di katalog bisa kamu pilih. Dan kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, boleh juga memberikan apresiasi super thanks di video ini. Lanjutkan dengan komentar di kolom yang sudah disediakan. Entah kamu nontonnya pagi, siang, sore, malam, tengah hari, dini hari. Aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan sambil bersantai, sambil nonton video ini. Oke, temanya sekali lagi adalah intuisimu sangat tepat. Ada seseorang yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Seseorang yang sedang tidak baik-baik saja. Dia kesepian, teman-teman. Di sini dia kesepian. Dia merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan. Tidak punya banyak teman, atau bisa jadi sebetulnya dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya satu persatu, ya. Kelihatan juga kalau dia ini sebetulnya dikelilingi oleh banyak orang, tapi dia merasa sepi. Berarti ya ada sepi di keramaian kayak gitu loh. Pernah nggak kalian ngerasa seperti itu? Nah, orang ini situasinya begitu. Dia merasa sepi di keramaian. Dan juga saya melihat dia sedang tidak baik-baik saja di sini. Ada sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Ya, ada sebuah kesalahpahaman. Ada hal yang tidak dia mengerti, atau tidak banyak orang yang mengerti dia. Nggak banyak orang yang memahami dia. Mungkin justru yang memahami dia adalah kamu, bisa jadi begitu kan? Oke, dia sedang tidak baik-baik saja, karena mungkin kekurangan dia sekarang lagi ke blow up, atau sebenarnya ketidakmampuan dia atas situasi tertentu, itu sekarang menjadi kendala dia untuk berkembang. Kalau misalnya di tempat kerja baru dan tidak lagi bersama kamu misalnya, kamu yang selama ini mendukung, mensupport dia, nutup-nutupin dia, ya kan, membackup dia, ini udah nggak bisa kamu backup. Karena di sini udah ketahuan nih kelemahannya dia apa. Contoh, dia ketahuan kalau nggak bisa kerja. Yang kerja sebenarnya hanya kamu. Misalnya gitu. Oke. Dia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini sudah masuk ke intuisimu juga. Bahwa dia akan mengalami sebuah kekecewaan dalam hidupnya. Dia akan mengalami sebuah kesulitan dalam hidupnya. Kalau dia mempertahankan karakternya yang sama. Teman-teman, saya merasakan kalau kamu sedang fokus pada seseorang dan kamu mendapatkan petunjuk di intuisi kamu bahwa dia butuh bantuan, ya, terlihat seseorang yang sedang kamu fokuskan ini dia memang butuh sekali bantuan sebetulnya ya. Oke. Kita lihat lagi. Dia lagi ada masalah dengan orang terdekatnya. Misalnya keluarga, bisa jadi teman, bisa jadi rekan kerja, bisa jadi orang yang dia percaya, tapi dia sedang ada masalah dengan orang terdekat itu.
Khususnya bicara soal kehilangan sesuatu. Dia sedih karena dia sudah kehilangan sesuatu. Dia kesepian karena sudah ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, misalnya begitu. Dan kelihatan sekali di sini bisa dikatakan dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh seseorang yang keras kepala. Jadi ibaratnya dia sedang tidak baik-baik saja karena dia didominasi oleh orang lain. Dia diatur, dia didikte, di situ dia nggak bisa berbuat apa-apa karena yang dia hadapi itu adalah orang yang sangat bukan reaktif sih, tapi lebih kepada orang yang agresif. Orang yang dia hadapi itu adalah orang yang agresif, orang yang keras kepala, nggak gampang diatur, sehingga di sini dia seperti menjadi weak, lemah, nggak bisa berbuat apapun. Oke, teman-teman. Di sini ada potensi kalau orang yang mengatur dia, orang yang memaksa dia, orang yang membuat dia terlihat lemah adalah sosok yang maskulin, yang tegas, agak sedikit arogan. Mungkin dia berkuasa, punya wewenang, punya jabatan tinggi. Intuisi kamu sangat tepat ya. Kalau kamu merasa seseorang ini tidak baik-baik saja, karena dia ada di situasi yang tidak menguntungkan, teman-teman. Ya, dia ada di posisi yang tidak menguntungkan, di situasi yang tidak tepat. Oke, kita cek lagi. Benar, dia dipaksa. Saat ini, orang yang sedang kamu fokuskan ini sedang ada di kondisi terpaksa dan tertekan. Oke, kita coba lihat lebih deep lagi. Intuisimu sangat tajam. Kalau memang kamu mendapatkan petunjuk dari intuisi, kamu merasa seseorang yang kamu fokuskan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat energinya dia. Dia sekarang galau, teman-teman ya. Oke, dia galau. Dia struggle. Dia mungkin tidak banyak terhubung dengan dunia luar, jadi dia nggak tahu harus ke arah mana untuk meminta pertolongan. Tapi dia di sini energinya overthinking, seperti dia under pressure, tertekan energinya dia. Sedih secara mendalam, tapi dia tidak bisa meluapkan tentang kesedihannya itu. Dia nggak bisa curhat juga. Dia sedang tidak baik-baik saja situasinya. 2 kartu lagi ya, kita lihat. Oh, dia mengalami kekecewaan, sakit hati yang sangat mendalam. Ini bisa juga terkait dengan pengkhianatan yang dia harapkan, yang dia percaya ternyata tidak seperti yang dia duga gitu loh. Ini tentang kepercayaan yang dikhianati. Mungkin bisa jadi orang yang kamu fokuskan ini sedang dikhianati oleh orang kepercayaannya, tangan kanannya, atau mungkin yang selama ini dia yakini akan bisa membantu, ternyata ini meleset. Maka dia kayak galau, sedih, sendiri. Dia juga bingung, mau curhat kemana, mau minta tolong kemana gitu. Kita lihat lebih detail, lebih deep. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Intuisimu sangat tajam, ya. Intuisimu sangat tajam, karena kamu merasa ada seseorang yang sedang tidak baik-baik saja situasinya. Kayaknya dia berencana untuk minta bantuan kepada siapapun yang dia kenal. Tapi yang dia dahulukan adalah orang yang dia sudah lama kenal duluan gitu ya. Jadi dia mungkin akan meminta bantuan. Dia merencanakan ini untuk menemui orang lamanya dia. Entah ini mantannya dia, keluarga yang gak pernah berkomunikasi, atau bahkan ini dia rencana untuk ketemu kamu. Oke, tapi lebih ke keluarga dulu sih di sini. Dia akan menceritakan, akan jujur ke keluarganya dulu, seperti itu. Dan bisa juga dia ini akan menemui seseorang, bisa jadi ini kenalannya, yang mungkin bisa membantu kesulitannya dia. Jadi dia bisa dikatakan, pokoknya dia ini lagi menyusun rencana nih. Kira-kira siapa saja yang bisa diajak
berkomunikasi atau dimintain bantuan. Entah itu orang lama, entah itu keluarga, entah itu orang baru. Teman barunya dia juga bisa. Apa yang akan dia lakukan di situasi yang tidak baik-baik saja? Oke. Di situasi yang tidak baik-baik saja, sepertinya situasinya ini mungkin terkait dengan ada hubungan pernikahan juga ya, yang saya lihat ya. Tidak baik-baik saja, bisa jadi situasi hubungan pernikahan yang terpisah, yang sedang mendapatkan cobaan ujian. Saya lihat di sini dia akan menjauh untuk menenangkan diri dulu. Itu yang dia lakukan. Jadi kan di sini udah kelihatan kalau dia sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan atau tidak menyenangkan situasinya. Nah, dia di sini menjauh juga. Kalau ini hubungan asmara atau percintaannya dia yang nggak baik-baik saja, pernikahannya yang nggak baik-baik saja, bisa jadi dia akan menjauh dulu nih dari pasangannya. Dia akan memulihkan dulu kondisi hatinya, seperti menenangkan diri kalau yang saya lihat ya. Oke, apa yang akan dia lakukan? Saya lihat di sini dia akan berusaha untuk melepas ikatan tertentu, teman-teman. Oke. Ya, dia berusaha untuk meyakinkan dirinya, berusaha untuk melepaskan sebuah ikatan tertentu di sini yang akan dia lakukan meskipun dia sedang tidak baik-baik saja. Karena di situasi yang dia alami sekarang, itu membutuhkan sebuah keputusan yang tegas, jelas, penuh percaya diri, dan sikap yang tidak pelin-pelan. King of Wands, Queen of Wands berjajar. Jadi ini energinya kuat sekali. Ada keputusan besar yang harus dia ambil, dan ketika ini harus dia lakukan, maka dia akan berusaha melepaskan diri dari keterikatan sesuatu. Ikatan secara emosional bisa, ikatan seputar materi, finansial, atau mungkin pekerjaan dulu. Dia akan kesampingkan dulu, karena dia akan fokus menyelesaikan masalah internalnya yang ada dalam dirinya dulu. Ini teman-teman yang saya lihat ya, energi dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu dan dia sedang tidak baik-baik saja. Saya melihat di sini ada energi sebagian dari Libra, lalu juga saya melihat ada energinya Taurus, ada energinya Gemini, ada energinya Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius juga ada. Energi hurufnya dia, kamu terkoneksi dengan seseorang yang huruf di namanya mengandung huruf D. Oke, lalu ada huruf Y, namanya dia juga mengandung huruf C. Namanya dia juga ada huruf U, ada huruf Z, ada huruf X. Namanya dia juga mengandung huruf P. Namanya dia mengandung huruf W, huruf F. Lanjut juga ada huruf R di namanya dia. Selain itu namanya dia juga mengandung huruf G, ada huruf O, dan ada huruf V di namanya dia. Ini situasinya kalau memang ada beberapa di antara kamu yang mendapatkan petunjuk, merasakan kalau seseorang yang kamu pikirkan, yang kamu fokuskan sedang tidak baik-baik saja, ini kemungkinan adalah energinya dia. Terima kasih banyak sudah nonton, terima kasih banyak sudah like. Kalau belum, kasih jempol ke atas dulu dan di subscribe, klik lonceng notifikasinya. Yang mau personal reading, kita ketemu di sana ya. Chat saja ke WhatsApp admin. Bye-bye.